Kadang JPEG Mafia tuh dikenal sebagai musisi yang punya aliran atau genre paling aneh di antara musisi-musisi terkini lainnya. Kalau misalkan lo nih, pertama kali dengerin Peggy atau JPEG Mafia, pasti lo bingung dulu. Pasti gue yakin bingung dulu. Karena isu yang dibawakan itu berat banget, musikalitasnya juga nggak semudah itu buat diterima. Makanya lo pasti bingung dan gak ngerti apa yang sebenarnya berusaha disampaikan oleh Peggy atau JPEG Mafia. Gue pun sama, menurut gue dengerin JPEG Mafia adalah bukan sebuah hal yang mudah. Nggak kayak lagu-lagu biasanya yang gue kalau misalkan dengerin lagu pasti langsung enjoy 2 atau 3 kali. Sedangkan JPEG Mafia ini punya pendekatan yang benar-benar berbeda banget menurut gue. Lo harus benar-benar bisa mengerti apa yang berusaha disampaikan oleh JPEG Mafia dan apa yang berusaha untuk diberikan oleh JPEG Mafia. Dan musikalitasnya yang seperti gue bilang tadi nggak semudah itu buat diterima oleh banyak banget orang. Eksperimental JPEG Mafia itu benar-benar berada di sebuah level yang benar-benar berbeda banget daripada lagu-lagu biasanya. Dia bisa menggabungkan banyak banget genre di dalam satu lagu dan juga album. Contoh genre-genre yang aneh itu ada kayak semacam industrial, ada rapnya juga, ada R&B-nya, ada futuristiknya, sampai ada beberapa sampel-sampel yang bisa dibilang gak nyaman kalau misalkan lu dengerin JPEG Mafia secara raw ini. Tapi ya, emang itu yang berusaha disampaikan oleh seorang JPEG Mafia dan itu adalah ciri khas dari seorang JPEG Mafia. Di samping dari itu semua, pesan-pesan yang berusaha dibawa dan dibungkus oleh seorang JPEG Mafia juga bukan sebuah pesan-pesan yang enteng, bukan sebuah cinta-cintaan biasa, bukan sekedar flexing-flexing biasa. Mirip-mirip kayak Kendrick Lamar sebenarnya. JPEG atau Peggy sering banget membahas hal-hal yang berbau tentang politik dan kesetaraan ras yang emang selalu jadi isu di Amerika. Dan sebenarnya hal-hal inilah yang selalu berusaha diutarakan oleh seorang JPEG Mafia di setiap album dan juga lagu-lagunya dia. Tapi di balik persona bermusik yang benar-benar nggak biasa dari seorang Peggy atau JPEG Mafia ini, banyak banget fans yang nungguin dan yang suka sama hasil kerja dan hasil artistik dari seorang JPEG Mafia. Menurut gua walaupun aneh tapi tetap aja karya JPEG Mafia bisa dibilang adalah salah satu karya yang paling original yang pernah gue denger dalam hidup gue. Raw-nya tuh berasa, karakteristiknya tuh berasa banget, dan bedanya JPEG Mafia dengan artis-artis lain pun bener-bener bedanya tuh kerasa banget. Dan di video ini gue berusaha untuk mengenalkan JPEG Mafia jauh lebih dalam lagi. JPEG Mafia itu lahir di tahun 1989 di New York dengan nama asli Barrington Devon Hendrick. Masa kecilnya itu bisa dibilang adalah masa kecil yang susah buat JPEG Mafia. Dia lahir dan besar di sebuah kota New York yang berada di blok bernama Flatbush. Flatbush ini udah menghasilkan beberapa talenta yang luar biasa. Contohnya kayak siapa? Joey Badass. Tapi sebenarnya di New York itu JPEG Mafia gak lama. Karena di umur 13, dia udah pindah ke sebuah kota yang namanya Alabama, dan beberapa tahun kemudian dia juga pindah ke Louisiana. Jadi kita bisa lihat banget nih kalau misalkan JPEG Mafia dari semasa kecil sampai dia mulai masuk ke angka remaja, suka yang pindah-pindah tempat. Dan ternyata di umur 18 tahun, JPEG Mafia waktu dia lagi sekolah, tiba-tiba ada semacam orang-orang tentara atau perekrutan tentara datang ke sekolahannya si Peggy pada masa itu. Dan pada saat itu orang-orang tentara itu kayak mencari gitu loh, orang-orang yang kira-kira bisa diajak buat masuk ke dalam tentara US Air Force atau tentara angkatan udara. Dan orang-orang yang seperti Peggy yang bisa dibilang orangnya itu bingung lah mau ngapain, nggak punya rencana ke depannya, nggak punya hal yang pengen dia kerjain. Akhirnya dia merasa kalau misalkan dia ikut tentara, ini akan mengubah hidup dia dan menjadikan dia sebagai orang yang jauh lebih baik dan punya penghasilan tetap, daripada dia tetap stay di kampung halamannya dan bingung mau ngapain beberapa tahun ke depan. Akhirnya singkat cerita, JPEG Mafia atau Peggy dia beneran pergi ke US Air Force pada saat itu. Dan di dalam barak, di dalam persekutuannya, di dalam pasukannya, bisa dibilang JPEG Mafia atau Peggy terkenal sebagai orang yang benar-benar menolak banget tentang hal-hal atau budaya-budaya yang hadir di dalam militer gitu. Dan Peggy tuh nggak stop di situ aja, dan Peggy pun nggak berusaha fit in ke dalam culture yang dibuat di dalam US Army ini, yang membuat dia menjadi orang yang bener-bener kritik banget, menjadi orang yang bener-bener berisik banget untuk mengutarakan pendapatnya dia senior-senior dan ke orang-orang yang ada di sekitar dia di dalam US Army ini. Tapi dibalik itu semua, ada satu buah hobi
seorang JPEG kecil yang benar-benar suka dari umur 15 tahun, yaitu hobi JPEG Mafia dalam membuat musik. Emang kalau misalkan kita lihat tadi, JPEG Mafia di dalam US Army ini benar-benar tersiksa banget, tapi di lain sisi, selama di US Army atau di Air Force ini atau di Angkatan Laut, JPEG Mafia bisa mendapatkan beberapa uang untuk dia mulai nabung alat-alat untuk recording dan alat-alat untuk membuat lagu-lagu lainnya. Dan ini bisa dibilang menjadi sebuah pelarian untuk JPEG Mafia selama di dalam US Army ini. Selama JPEG Mafia berada di dalam tentara, dia udah menghasilkan 4 buah mixtape dan bisa dibilang ini menjadi langkah utama dari perjalanan karir JPEG Mafia ke depannya. Salah satu mixtape yang terkenal adalah Ghost Pop. Beberapa orang bilang kalau misalkan ini adalah mixtape yang benar-benar original banget, mixtape yang benar-benar enak banget, dan bahkan beberapa orang juga suka gitu loh sama mixtape JPEG Mafia yang benar-benar udah jadul banget ini. Dan selama dia di US Army, JPEG Mafia juga nggak stay di situ aja, cuman stay di Amerika aja, karena JPEG Mafia karena dia US Army Air Force gitu kan, mau nggak mau dia harus pindah-pindah ke beberapa tempat dan negara, contohnya kayak Jerman, Kuwait, Qatar, Jepang, bahkan sampai Afrika Utara udah pernah dijajahi oleh seorang JPEG Mafia kecil. Tapi ternyata si Peggy atau JPEG Mafia ini nggak long lasting nih selama di US Army, karena nyatanya pada tahun 2015 JPEG Mafia dikeluarkan secara terhormat. Sebenarnya masih banyak banget kontroversi yang hadir di dalam keluarnya JPEG Mafia dari US Army ini, karena JPEG sendiri yang bilang kalau misalkan dia itu dikeluarin secara terhormat hanya di atas kertas saja, tapi di balik itu semua sebenarnya banyak banget yang benci sama Peggy, karena ya Peggy emang pada saat itu juga benci sama semua orang dan ya semuanya against lah sama Peggy. Nah, tapi keluarnya Peggy atau JPEG Mafia dari US Army justru ini membuka kesempatan Peggy untuk menseriuskan karir bermusiknya dia di sebuah kota kecil di Amerika yang bernama Baltimore. Di Baltimore, dia langsung aja tanpa basa-basi babi bu bebo langsung mengambil nama yang kita kenal sebagai JPEG Mafia hingga sekarang, dan beberapa bulan atau tahun kemudian rilis tuh sebuah mixtape pertama di bawah naungan nama JPEG Mafia yang bernama Communist Slow Jam. Sama seperti mixtape sebelumnya, ini mixtape benar-benar raw banget dan masih menyinggung banyak banget hal yang berbau tentang kehidupan dia pada saat itu, kayak semacam titik pertama kehidupan seorang JPEG Mafia setelah dia keluar dari militer lah. Nah, tapi beberapa tahun kemudian atau 1 tahun setelahnya muncul sebuah kasus di Baltimore, yaitu kasus Freddie Gray. Kenapa Freddie Gray ini bisa ada hubungannya sama JPEG Mafia? Karena Freddie Gray adalah seorang citizen atau seorang penduduk dari Baltimore juga, dan karena ini juga Freddie Gray waktu itu meninggal sesaat setelah masuk ditangkap oleh beberapa orang polisi. Dan setelah kasus ini muncul, jelas orang-orang Baltimore bermarah, apalagi orang-orang yang berkulit hitam gitu kan, karena ya mereka makin merasa hidupnya nggak nyaman gitu. Mereka makin ngerasa bahwa ini bukanlah sebuah langkah yang tepat oleh beberapa orang polisi yang tiba-tiba menculik seorang kulit hitam dan akhirnya keluar dari mobil tuh meninggal, bener-bener gak masuk akal banget. Akhirnya banyak banget orang demo, dan pada akhirnya polisi-polisi ini tuh seperti biasa di Amerika dianggap nggak bersalah karena mereka dianggap sebagai homicide. Kalau misalkan belum tahu dan homicide itu bedanya apa, kalau misalkan pembunuhan itu bisa dibilang adalah sebuah pembunuhan berencana, sedangkan homicide itu adalah pembunuhan yang dilakukan karena tidak sengaja. Contohnya kayak apa, Karya lagi berusaha melindungi diri dia sendiri, tapi kan nggak masuk akal banget. Anjir, lu bayangin aja 6 orang sama satu bisa dianggap sebagai ancaman, kan nggak masuk akal banget gitu. Kenapa bisa sampai dibunuh, kan sebenarnya menurut gue bener-bener aneh aja gitu loh. Nah, ini juga menjadi api pertama Peggy atau JPEG Mafia untuk membuat beberapa lagu-lagu terbarunya dia. Dan dia muncullah sebuah mixtape yang berjudul Dark Skin Manson. Di sini muncullah seorang Peggy yang baru, seorang Peggy yang mulai menyinggung beberapa hal yang berbau dengan rasisme dan kekerasan yang dia lakukan oleh polisi. Dan Peggy bisa dibilang benar-benar marah di dalam mixtape ini karena hal yang udah terjadi oleh Freddie Gray pada waktu itu. Karena ya dengan hal ini terjadi, Peggy yang juga merupakan seorang kulit hitam gitu merasa nggak aman justru lah di Baltimore, dan dia benar-benar marah banget tentang hal ini. Di tahun 2016
Peggy mulai debut album pertamanya dia, Black Ben Carson. Ben Carson adalah seorang tokoh politik, tapi ideologinya si Ben Carson ini tuh benar-benar berbeda banget sama apa yang selalu diutarakan oleh JPEG Mafia. Dan bisa dibilang pada masa itu Ben Carson adalah musuh terbesar dari JPEG Mafia. Karena dia udah bener-bener kesel banget sama si Ben Carson ini, akhirnya dibuatlah sebuah debut album yang bernama Black Ben Carson di tahun 2016. Peggy atau JPEG Mafia tuh bener-bener marah banget lagi di sini. Dia membawa hal-hal yang berbau tentang politik, rasisme, dan juga sistem hierarki yang berusaha disampaikan oleh seorang Ben Carson pada saat itu. Ini album bener-bener bisa dibilang menjadi salah satu titik didih amarahnya JPEG Mafia pada saat itu, karena ada satu judul lagu di dalam album ini yang berjudul I Just Kill a Cop, Now I'm Horny. Ini adalah salah satu contoh dari lagu JPEG Mafia di dalam album ini yang bener-bener marah banget. Dan jujur, gue waktu pertama kali dengerin album ini, gue bener-bener mual dan merinding anjir. Ini menurut gue jadi salah satu album yang bener-bener mencekam, lagu yang bener-bener mencekam banget, yang gak masuk akal, yang bener-bener gila banget pembawaannya oleh JPEG Mafia. Dan bisa dibilang menurut gue JPEG Mafia itu bener-bener bisa membungkus suatu hal yang bener-bener mencekam banget ke banyak orang. Dan lu bayangin jadi seorang Ben Carson yang di keseluruhan album Black Ben Carson ini, karena di dalam lagu I Just Kill a Cop, Now I'm Horny, sampelnya tuh diambil dari tahun 1998 yang pada saat itu ada seorang polisi yang dan di videoin, dan audio dari videonya ini diambil sama JPEG Mafia dan dijadiin sebuah sampel di dalam album ini. Dan setelah gue tahu dan gue dengerin lagunya, gue tuh bener-bener ngerasa ini gila, bener-bener sadis banget dan bikin gue mual pada saat itu, pada saat gue pertama kali dengerin lagu ini. Dan setelah beberapa album dan mixtape yang bener-bener brutal banget dari seorang JPEG Mafia, tahun 2016 JPEG Mafia tuh udah mulai terkenal di Baltimore, mulai ngisi-ngisi beberapa panggung kecil di kotanya dia, yaitu Baltimore. Nah tapi JPEG Mafia itu nggak bisa stay di sini aja. Mau nggak mau dia harus pindah ke satu tempat yang bernama Los Angeles atau LA supaya bisa menambahkan unsur-unsur kreatif yang ada di dalam karya bermusiknya dia. Dan muncullah album namanya Veteran sebagai sophomore album mirip JPEG Mafia. Sebenarnya album Veteran ini pada awalnya itu di recording banyaknya di Baltimore, tapi mix and mastering secara LA punya tempat dan alat-alat yang lebih proper itu semuanya dilakukan di LA. Veteran ini bisa dibilang adalah sebuah album yang benar-benar berbeda daripada album dan mixtape JPEG Mafia sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya JPEG Mafia itu banyak menyinggung hal-hal yang berbau tentang seseorang dan nyerang beberapa orang juga, contohnya kayak kasus Freddie Gibbs dan juga Ben Carson yang gak disukain sama JPEG Mafia, album Veteran ini justru dibungkus dengan satu hal yang benar-benar berbeda banget dari sebelumnya. Kenapa? Karena dalam album Veteran ini JPEG Mafia lebih menyerang lebih banyak hal dan juga pekerjaan pada saat itu. Contohnya kayak banyak banget orang yang benar-benar gak nyaman dan gak tenang, apalagi orang-orang blogger, reviewer, bahkan Drake dan juga Morrissey yang merupakan salah satu anggota personil dari band The Smith juga nggak disukai sama JPEG Mafia dan diutarakan di dalam album keduanya JPEG Mafia ini. Dan sekali lagi bedanya, JPEG Mafia di sini udah nggak terlalu membawakan hal-hal yang berbau tentang politik, melainkan dia benar-benar menyerang beberapa hal yang benar-benar udah menyinggung dia banget. Dan setelahnya sebenarnya JPEG Mafia udah mulai mengurangi dan tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang berbau politik, karena di album berikutnya yaitu LP, dia udah nggak begitu menyinggung hal-hal yang berbau politik dan lebih mengutamakan tentang karya artistiknya dia dan perasaannya dia dan kehidupan dia pada saat itu aja gitu. Dan bisa dibilang LP ini adalah sebuah album yang jauh lebih colorful daripada album-album dan mixtape JPEG Mafia sebelum-sebelumnya, karena ada beberapa sampel-sampel yang unik dan juga lagunya bisa dibilang terdengar fresh gitu. Tapi sayangnya album LP ini nggak berhasil di clear semua sampel-sampelnya. Ya kalau misalkan lo belum tahu, beberapa lagu-lagu rap hip hop itu kan beberapa pakai sampel dan harus di clear dulu supaya nggak muncul masalah. Tapi beberapa lagu di dalam album ini nggak berhasil disampel clearnya dan akhirnya lagu-lagunya mau nggak mau harus hanya muncul di album fisiknya aja. Dan LP ini bisa dibilang adalah sebuah albumnya JPEG Mafia under label pada saat itu, karena dia sendiri juga bilang di salah satu interview kalau misalkan dia nggak lagi berada di naungan musik dan ingin bermusik lebih luas dan lebih sebebas-bebasnya dia lagi tanpa ada di bawah naungan label sama sekali. Ini orang bener-bener gila gitu loh. Mungkin setelah beberapa rilisan awalnya dia di cancel atau diwanti-wanti nih sama tim labelnya dia, sehingga dia harus keluar dari label dan mungkin mulai produksi musik sendiri. Dan beberapa tahun berikutnya dia mulai rilis beberapa album lain, contohnya kayak Scaring the Host, dan tahun lalu dia rilis sebuah album judulnya The Lay Down For You. Jadi itulah cerita sedikit sama JPEG Mafia. Di balik darknya dia, di balik
di balik darknya dia, di balik musikalitasnya dia yang bener-bener aneh dan juga eksperimental, gak masuk akal banget ini, semuanya terbentuk karena masa lalunya dia. Mulai dari masa lalunya dia yang berada di US Army, yang dimana dia gak nyaman, tapi justru akhirnya hal-hal inilah yang membangun JPEG Mafia menjadi sebuah artis yang benar-benar berbeda daripada artis lainnya, karena pengalaman yang gak pernah dia rasakan dan juga hal-hal yang dia resahkan dan dia gak sukai sejak dia di US Army, sampai hal-hal berbau politik dan juga racial issue di beberapa album dan mixtape awal-awalnya dia. Dan kira-kira dari gue kayak gitu aja. Kalau misalkan lu suka sama video ini, jangan lupa di like. Dan juga kalau misalkan lu suka sama channel ini, lu bisa langsung subscribe. Dan jangan lupa cek Sunpower di tempat lainnya, ada di TikTok, ada di IG. Dan juga jangan lupa join Discord server Sunpower. Kira-kira dari gue kayak gitu aja. Sunpower cabut.